Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Bagaimana kabarnya Pak Sugeng? Sehat, alhamdulillah. Bu Sinta bisa bantu saya sebentar? Oh boleh Pak Sugeng. Ada apa? Ini aku tuh punya keluhan di kelasku itu, anaknya itu susah banget untuk pakai itu seragam yang bener gitu loh. Jadi kan aturannya itu di tempatku Ya. hari Senin Kamis itu harus masukin baju. Nah, itu yang cowok-cowok ini ribet banget, mesti kalau harus diingetin, Mm-mm. harus apa gimana ya, Oh gitu. mesti debat gitu loh, atau kalau masukin ketika kita tegur, habis itu setelah kita pergi nanti siangnya ini. Gimana Miss Sinta, kalau menurut Miss, apa yang harus saya lakukan nih? Oh jadi masalahnya tentang pemakaian seragam sesuai dengan peraturan ya Pak? Di Iya, hari itu Senin sampai nggak Kamis. tahu kok nggak sembuh-sembuh itu, pusing. Iya Pak Sugeng. Kira-kira menurut Pak Sugeng, apakah itu hanya dari siswa laki-laki saja yang melanggar peraturan? Oh iya, yang cewek juga sama sih biasanya. Kalau cewek itu ini ya, dasi biasanya, dasi. Oh jadi lupa memakai dasi ya Pak? Iya betul. Oh begitu. Lalu Pak Sugeng mengetahui nggak kira-kira apakah Pak Sugeng pernah berinteraksi kepada anak-anak tersebut, menanyakan kenapa sih masalah itu bisa terjadi? Oh iya, pernah satu siswa itu tak tanya ya, Hmm? "Sini Nak," eee, tak tanya, "Kenapa kamu," apa namanya, tak tanya kan, terus, "Kenapa kok bajunya dikeluarkan?" Gitu. Terus bilangnya dia gerah gitu, apa, panas gitu ya. Ada juga yang bilangnya, lupa gitu, "Lupa Pak saya masukkan," gitu. Nah terus, lain waktu saya ketemu lagi masih sama, tapi orangnya itu-itu aja sebenarnya. Oh, Eee, apa, nggak tahu ya, kira-kira apa ya yang harus saya lakukan ya, Miss? iya Pak Sugeng. Berarti apakah semua guru juga sama pernah menegur siswa tersebut selain Pak Sugeng? Nah, beberapa sih kayak nggak care gitu sih. Jadi kami itu kayak memang, apa namanya, kayak nggak seragam gitu ya, nggak Mm-mm. nggak seirama ya, nggak Mm-mm. seirama. Ada yang tegas, ada yang leleh luweh gitu ya bahasa Jawanya. Oh, Iya, jadi semua guru itu belum satu pemikiran ya, Pak? Belum mhm satu mhm, tindakan untuk anak tersebut ya, Pak? mhm. Oh, gitu. Nah, menurut Pak Sugeng, apa sih yang ingin dilakukan untuk Pak Sugeng sendiri terhadap anak Oh tersebut? oh gitu ya, oke. Hmm? Menurut saya sih, siswa itu perlu kita ajak ngobrol gitu ya. Nah, Betul? mungkin, kalau tahu alasannya, tapi kayaknya memang apa ya, dikasih konsekuensi pun masih diulangi gitu ya. Kayaknya saya perlu menyadarkan mereka ya, Mas, ya. Oh, Kayak kayak ngobrol, apa namanya, hati ke hati gitu ya, apa istilahnya? Gitu kali iya. ya? Iya sih, Pak. Apakah perlu melibatkan semua guru atau termasuk guru BK mungkin, Pak? Oh, iya iya iya. Ya mungkin nanti saya gitu sih, saya coba komunikasikan dengan di forum forum pas meeting gitu ya, pas meeting bareng, ini si A ini kok, pengulangan gitu ya, pengulangan gitu. Oh, oke, tapi boleh juga misal ngingatin saya ya, mesti Iya, kolaborasi ya sama sama guru lain ya. iya, Kalau Pak. Miss sendiri punya pengalaman nggak, best practice, cara cara istilahnya itu mendisiplinkan siswa itu, boleh cerita, Miss? Iya Pak, kebetulan kalau di sekolah saya sih sebelum masuk ke kelas kita menertibkan anak dulu.
nanti kalau ada yang melanggar peraturan, kita strap dulu nih, kita hukum dulu berbaris, nanti kita catat. Kemudian nanti kita beri pembinaan kepada siswa tersebut di lapangan, kemudian hasilnya kita berikan kepada wali kelas. Nah, sambil kita amati setiap harinya. Seperti itu dari saya. Oh, nah kejadiannya itu kalau pagi sih tertib ya. Biasanya itu kejadiannya pas istirahat gitu, habis lunch gitu sih. Kan mereka suka main bola gitu ya kan, Iya. atau ya wira-wiri kalau pas istirahat gitu, tapi nggak dimasukin bajunya. Oh gitu. Oke. Nah kira-kira jadi kayaknya sih dia itu pakai baju yang proper kalau ada guru tertentu yang kemungkinan dia ketemu gitu loh, nggak memang pakai terus gitu loh, masih kayak takut pakai bajunya. Ada yang itu nggak Miss di tempat sekolah? Kenapa Pak Sugeng? Di tempat Miss ada yang kayak gitu nggak? Misalkan dia itu ketika kita lengah sedikit dia nggak disiplin gitu, Betul. atau gimana? Iya Pak Sugeng, ada pastinya di kelas. Terutama pada hari Selasa nih Pak Sugeng, di sekolah kami itu memakai seragam dengan beratribut PDH. Nah, anak-anak tuh pagi-paginya sudah lengkap atributnya, tapi pada saat siang ke atas sudah dilepas-lepas sama anaknya gitu. Oh iya. Jadi kalau itu sih dilakukan pengecekan setiap pulang sekolah, istirahat seperti itu. Oke. Jadi memang ini ya, kita bikin sistem pengecekan lah ya. Iya Pak. Terus ada nggak ya sampai bener-bener ngeyel gitu? Maksudnya nggak, walaupun kita pengecekan tapi nggak gitu. Iya, ada Pak, siswa yang penuh alasan tuh ada, sampai akhirnya kami konsultasikan kepada BK, kami temukan dengan BK, seperti itu Pak. Nah Pak Sugeng, tadi kan Pak Sugeng sudah mengeksplorasi apa yang Pak Sugeng ingin lakukan nih, kira-kira kapan Pak Sugeng bisa lakukan aksi Pak Sugeng? Oh ya, tadi kan dapat inspirasi dari Miss ya. Paling ini kan kami meetingnya setiap hari Rabu sih, nanti saya coba komunikasikan ke forum deh, tentang kesamaan pemikiran ya, kalau supaya kita ini juga dipandang siswa kompak gitu ya. Yang kedua tadi saran Miss tadi kolaborasi ya sama guru BK ya, betul ya? Betul Pak, kolaborasi dengan semua guru dan guru BK sambil dievaluasi. Tapi saya juga punya pemikiran sih, bisa jadi seragamnya itu memang nggak disukai ya. Mungkin nggak, kalau memang stylenya jangan dimasukin kali ya. Artinya mungkin bikin yang, mungkin kan ada yang nggak percaya diri dengan tubuhnya ya. Dia kayak nutupin hal yang dia merasa nggak nyaman gitu ya, dia keluarin ya. Iya Pak. Mungkin nggak misal kalau kita usulkan gitu ya. Iya, tentunya memang Pak Sugeng dan siswa tersebut ada komunikasi mungkin ya. Iya. Untuk tahap awal mending komunikasikan dulu ya dengan mahasiswa. Tahap kedua kalau masih nggak mempan, kerjasama ya tadi ya. Betul. Kerjasama. Oke, Baik. Terima kasih ya. Terima kasih Miss ya untuk masukannya. Nanti saya coba deh. Nanti boleh ya saya tanya lagi ya Miss ya, kalau belum manjur lah ya. Baik, dengan senang hati Pak. Kita saling memberikan pengalaman dan umpan balik. Terima kasih ya Miss Sinta ya atas inputnya. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Iya, dadah. Waalaikumsalam. Baik, sekarang saya Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam Miss Sinta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Sugeng. Oke, baik. Lama kita nggak ketemu ya. Iya Pak. Gimana? Apa namanya? Saya nyari-nyari Pak Sugeng kemarin
tidak ketemu nih Pak, makanya kemarin saya WA Pak Sugeng nih, saya Oh, pengen iya curhat iya. sesuatu. Iya iya, siap siap. Gimana gimana, Miss? Mungkin apa nih, saya mungkin bisa bantu apa nih? Iya, gini Pak Sugeng, saya selalu memperhatikan siswa-siswa di kelas saya nih, kok Mhm. mereka, apa namanya, kalau dalam menyimak pelajaran saya, banyak yang mengantuk ya. Oke. Terus ada juga yang, apa namanya, main-mainan pulpen lah, seakan-akan mereka tidak fokus dengan pelajaran Mhm saya. mhm. Oh, gitu ya. Eh, mengantuk ya? Kira-kira itu satu kelas atau hanya beberapa siswa, Miss? Kalau saya amati sih hampir sebagian besar ya, Pak. Mungkin besar ya? Oke. Mhm. Sesinya pagi atau siang? Waktu pas saya kan juga mengajar pagi, siang juga. Kalau Mhm. pagi sih tidak terlalu, terlihat ya, Pak. Namun Mhm pada mhm. saat saya mengajar siang itu hampir semua satu kelas itu sepertinya, apa namanya, pengennya itu, apa, tiduran, Mhm mhm. mainan, gitu, Pak, Iya, bercanda-candaan. Kan saya juga terganggu, Pak. betul betul. Oh, siswanya ini ya kalau pagi oke ya? Iya, Pagi oke, siang agak ini. Kalau materinya, mhm. ini kelas berapa, Miss, yang Miss, perhatiin nih? Semua kelas, kalau sebagian besar sih kelas 10 ya, Pak. Oh, kelas 10. Kelas 10. Kalau menurut Miss topiknya ini gimana? Kelas 10 ini, eee, tingkat kompleksitasnya gimana? Ya kalau saya Eee, sed kalau sedang, mhm. tinggi, atau rendah? Kalau saya mengajar sudah menurut saya sudah sesuai dengan tuntunan kurikulum, kompetensi dasarnya sih, Heeh. Pak, elemennya juga. Nah, tapi, di satu sisi saya juga, apa namanya, kayak memberikan penjelasan materi kepada siswa, tapi kok siswa malahan mengantuk gitu loh, Pak. Oke oke oke. Padahal kan itu Tapi kegiatan individu kalau ini pelajaran. kayak levelnya itu kayak misalkan cukup oh ya nggak menjelaskan ya, kayak menganalisis atau harus sampai meng-create hal tertentu untuk kompetensinya mungkin? Eee, kompetensinya, memang sesuai dengan standar kurikulum sih, Pak. Saya sudah, Heeh, memaparkan materi iya iya. heeh, bahkan latihan tugas juga sudah saya berikan, Pak. Mhm mhm. Pernah ngelakuin ini nggak, Miss, mapping, kayak pra-assessment gitu? Misal Oh, mhm. di-grouping berdasarkan kemampuan gitu mungkin? Oh, pernah sih, Pak. Waktu itu Nah, saya heeh. pernah melakukan mapping dengan cara penilaian diagnostik sebelum saya memberikan materi pembelajaran, saya coba tanya-tanya dulu nih seputar info umum tentang materi saya, Heeh waktu itu heeh. saya tentang resep, seperti itu. Sudah saya Oke. mapping. Terus hasilnya gimana, Miss? Kalau dari pre-assessment itu, ada berapa kategori kalau menurut, hasil pre-assessment-nya? Iya, kemampuan dasarnya sih, banyak yang tidak mengerti ya, Pak, banyak tidak sesuai gitu. Mhm mhm Itu mhm. terutama pada siswa yang, saya lihat itu yang kurang fokus tadi, yang masih mengantuk. Kayak itu ya, prasyaratnya itu kayak dia belum belum dapat gitu kah? Iya, betul, Oh, heeh seperti heeh. itu. Nah, Oke. gimana tuh, Pak? Pernah ini nggak, pernah, eee, model model pembelajarannya gimana, Miss, yang pernah yang kasus kelas ini? Iya sih, jadi model pembelajaran saya sih waktu itu memang kayak ceramah gitu ya, Pak. Oh, Apa mereka ceramah. bosan ya pakai metode Oh oh, ceramah? ceramah ya, heeh heeh. Mhm. Ya, kemungkinan sih itu, satu faktor ya kan sebenarnya kan kita bisa juga, apa ya, nah heeh, mungkin nah itu metode ceramah kan, direct, lesson ya. Mungkin Miss punya pengalaman yang lain bisa diterapkan, mungkin cara lain mungkin? Iya sih, Pak. Kalau misalnya saya lagi praktikum sih anak-anak antusias tuh, Pak. Mungkin dari situ saya mengubah metode pembelajarannya mungkin ya, Pak, ya.
Heeh heeh. menjadi lebih menarik lagi Mhm. mungkin. Atau mungkin dengan ice breaking, nanti akan saya sisipkan di materi tersebut ya, Pak? Iya kayaknya bisa juga gitu, energize Mhm. gitu ya. Jadi misal Miss 2 period ya, itu jangan langsung ngebut materi, kayaknya perlu kayak, apa itu, jeda gitu ya, kayaknya ide yang bagus juga itu, Oh gitu ya, heeh, Pak. ice breaking Iya, gitu ya. baik Bapak. Eee, kalau kalau sumber belajarnya gimana Miss? Miss biasanya pakai apa aja? Sumber belajarnya pertama saya penyampaian materi, kemudian setelah itu saya memberikan video pembelajaran. Oh Setelah itu iya, baru saya memberikan mereka resep, masing-masing resep itu beda, kemampuan. Baru mereka praktik, ada yang membuatnya dengan hasil presentasi, ada yang hanya mhm, menulis di buku jurnal, seperti mhm itu. mhm. Oke, wah itu udah bagus sih menurut saya, udah apa, mem-provide beberapa hal ya. Iya. Kalau ininya, ngecek paham nggaknya pakai apa Miss? Misalkan ada Mmm, 5 objektif mhm, tujuan. mhm. Nah, ketika belum sampai terakhir nih, biasanya Miss pakai apa untuk ngecek pemahaman mereka? Iya, saya paling, menanyakan satu persatu tentang, materi, resep tersebut sih, Pak. Mhm, Kayak misalnya, apa namanya, ini komposisinya apa atau khasiatnya sebagai apa. Kalau misalnya ada anak-anak yang belum mengerti tentang, komposisi, apa namanya, khasiatnya dan juga perhitungannya, mungkin itu skalanya lebih rendah, Pak. oke oke. Coba tadi tadi apa saja Miss yang Miss tadi udah banyak identifikasi, coba boleh disebutkan? Iya, jadi mungkin nanti saya akan, memberikan ice breaking di tengah-tengah Oh, mata pelajaran yang saya sampaikan ya, Pak, ya. Kemudian explain, heeh, iya, kemudian nanti saya akan membuat, pemetaan belajar bagaimana, cara melakukan pembelajaran berdifferensiasi. Kebetulan nanti kan pelajarannya kan, tentang resep, berarti nanti saya mungkin tentang ke proses diferensiasi prosesnya mungkin ya, Pak, mhm mhm. seperti itu. Kalau hobi anak-anak apa sih? Kebanyakan itu mereka olahraga ya, Pak. Oh, kalau Mhm, suka gerak berarti ya? iya. Heeh. Kalau udah olahraga itu udah, masuk ke kelas, udah kayak pengennya di lapangan terus, Pak. Sama sih. Jadi kalau Iya, tempat saya itu kalau mau PI itu udah gegernya udah 15 menit udah izin untuk ganti baju lah. Tapi kayaknya itu deteksi awal deh untuk kita deh, iya nggak sih? iya sih. Kira-kira anaknya kan, apa ya, psikomotorik kali ya? Iya, psikomotor. Oh psikomotorik, kinestetik, Oh, kinestetik. Nah iya iya. Oh gitu ya, Pak? heeh, nah coba tuh mungkin indikator juga loh Mas, kira-kira apa nih kalau anaknya kinestetik kegiatannya? Mungkin praktikum ya, Pak? Iya kayaknya Bikin project ya? heeh heeh, bikin Oh project gitu. project Jadi gitu. Pak Sugeng, menurut Pak Sugeng berarti nanti saya akan menambahkan satu diferensiasi lagi selain diferensiasi proses, yaitu diferensiasi produk, gitu, Pak? Produk, betul betul. Sama Mmm, tadi Miss sudah bagus tuh, mhm, sumber belajarnya kan variatif ya, mhm. nggak hanya se metode ceramah doang kan, tadi Miss sudah siapin video juga kan? Iya, betul, Pak. Heeh. Sebenarnya ada juga teknik, apa ya, bikin dia sibuk sih. Apa tuh, Pak? Maksudnya ya, berikan mereka aktivitas yang bervariasi gitu menurut saya. Jadi, Mmm, karena kalau anak sekarang kayaknya diceramahin itu kayaknya lebih ini deh, iya nggak sih? lebih bosen ya, Pak? Bener Bosen, bener, iya Pak. nggak sih? Iya sih Pengalaman lihatnya heeh, ngantuk tanpa ada semangat, gairah. heeh heeh. Ya, tapi memang ngajar sekarang sih, lebih di prosesnya yang lama ya, kayak kita prepare, tadi ya, yang Miss sudah lakuin kan, sumber belajarnya, nanti skenario pikirannya apa. Tapi ketika di kelas, kalau dengan ide-ide tadi kayaknya mungkin ya, bisa nggak ya? Jadi, skenarionya mereka dibikin sibuk, jadi nggak ada jeda untuk melakukan hal-hal yang gabut gitu loh. Betul betul. Oke, Nah, siap. gimana? Boleh disimpulkan Miss Sinta, apa saja nih dari menurut Miss kira-kira resep manjurnya apa nih? Supaya anak-anak itu kayak nggak boring ketika belajar.
Iya, jadi nanti saya akan mengurangi, ceramahnya, penyampaian secara ceramahnya saya akan kurangi, kemudian nanti akan saya lebih banyak, tentang, pembelajaran berdasarkan, diferensiasi tadi, karena kebanyakan juga anak-anak juga, saling ini ya, hiperaktif ya, maksudnya terlibat aktif, kinestetik tersebut. Jadi nanti saya akan berikan mata pelajaran atau materi yang berkaitan dengan tugas, tentang bagaimana cara membuat produk, supaya mereka Oh, tetap semangat. Seperti itu ya, Pak Sugeng? iya ya. Ini tadi resep ya? Resep, Pak, resep obat. Oh. Lah, itu Tuh. seru banget kayaknya kalau mereka langsung bawa bahan gitu ya? Atau ke lab ada bahan gitu? Bayangan saya gitu, betul nggak sih? Tentunya harus dianalisis dulu, Pak, resepnya, Oh, dihitung dulu, dianalisis, kalau sudah aman baru kita praktik, seperti oh, itu. safety-nya ya? Iya. Iya iya iya. Tapi Oke. biasanya anak-anak itu suka banget kan kalau campur-campur nggak jelas gitu. Iya Enggak nggak sih? dong, pasti semua sudah ada takarannya, ada Heeh heeh. Tapi sesuai. walaupun zonk ya, apa, sesat ya, tapi suka. Kan ada perhitungannya gitu, Oh, Pak. iya iya. Betul. Oke oke. Gimana Mas kira-kira Sugeng, ya, menjawab nggak sharing kita? sangat Agak membantu tercerahkan nggak? sekali. Terima kasih banyak Pak Sugeng, di sela-sela waktu sibuknya Pak Sugeng telah menyempatkan saya untuk bisa bercerita tentang masalah I saya. Alhamdulillah siap saya jadi punya pencerahan nih setelah ngobrol dengan Pak Sugeng. siap siap siap. Iya, mungkin saya juga jadi inget ya, kadang memang, yang membuat bosan itu, banyak faktor ya. Saya jadi diingatkan juga nih sebenarnya, eee, apa ya, mungkin kita bisa dari awal tadi ya yang Miss sampaikan tadi ya, dari pretest-nya gitu. Oke, terima kasih Miss, kita Baik, ketemu ya, sama-sama terima ya. kasih Pak Sugeng. Bye. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.